Nama Ustadz adalah Irfan Saputra. Ustadz tinggal di Padang Pariaman. Jadi kepada adik-adik Ustadz ada yang tahu Padang Pariaman? Ada yang tahu? Belum. Ustadz sekolah di UIN Syekh M. Jamil Jambe. Jadi adik-adik Ustadz tahu? Kalau daerahnya mungkin dekat di sini. Jadi materi yang Ustaz jelaskan pada hari ini yaitu tentang sholat. Sholat itu termasuk rukun apa? Rukun Islam. Rukun Islam yang keberapa? Yang kedua. Oke. Jadi di sini ada Ustaz tahu apa itu sholat? Dari ibadah. Ada lagi yang lagi ada yang tahu apa itu sholat? Ada? Oke. Jadi sholat itu adalah doa atau perbuatan dibuka dengan takbir ditutup dengan salam. Jadi Ustaz akan bertanya, apakah ada Ustaz tahu apa hukum sholat? Wajib. Apa itu wajib? Harus dilaksanakan. Jadi Ustaz akan menjelaskan apa itu wajib. Wajib itu adalah ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Apabila ada Ustaz mengerjakan maka dapat pahala. Ketika ada Ustaz meninggalkan dapat dosa. Jadi syarat-syarat sholat ada Ustaz tahu? Syarat sholat ya? Syarat sholat yang pertama beragama Islam, yang kedua suci, yang ketiga menutup aurat. Jadi kan ada di Ustaz kan udah tahu. Jadi macam-macam sholat ada berapa? Sholat fardu, sholat wajib, macam-macam. Ada 5. Yang pertama subuh, yang kedua zuhur, yang ketiga asar, yang ketiga maghrib, yang keempat yang kelima tahajud. Jadi dari sholat subuh apakah ada yang tahu waktunya? Ada yang tahu? Waktu subuh itu ada, kalau dijadwalkan, kalau dari pemerintah mungkin jam 4:30 ya kan? 4:30. Kalau dari ilmu agama itu dari fajar apa ya? Fajar. Kalau dari bahasa ilmu agama itu dari terangnya kan matahari gitu kan? Menjelang ke matahari gitu kan? Yaitu kalau waktu zuhur ada yang tahu? Ada di Ustaz? Hah? Siang. Jam berapa? Jam 12 lewat 11 kan? Atau 15. Jadi waktu zuhur itu mungkin pas keluar matahari atau bayangan kita melebihi itu. Contohnya kan kayak kita ukur sama roll. Jadi ketika bayangan kayak gini
lewat, maka waktu zuhur sudah masuk. Kalau belum pas, maka waktu zuhur belum masuk. Kalau waktu asar, ada antum? Menjelang sore atau jam berapa? Jam 3:30, ya kan? Kalau waktu maghrib terbenam matahari kan, atau terlihat sepak merah, ya kan? Kalau atau jam 6:30. Kalau kisah jam 7:30. Oke. Jadi materi selanjutnya itu tentang rukun sholat atau tata cara ya mengerjakan sholat. Jadi Ustaz akan ada kayak apa ya? Kayak gambar. Jadi Ustaz akan meminta kepada adik-adik Ustaz untuk nanti membacakan atau menjelaskannya. Jadi Ustaz akan membagi kelompok. Jadi Ustaz minta kepada adik-adik Ustaz, apakah bisa membagi kelompok? Bisa kan? Oke. Kelompok yang pertama Ustaz akan kasih nama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Kelompok yang kedua Siti Khadijah. Kelompok ketiga Siti Aminah. Oke, nanti Ustaz akan minta kepada adik-adik Ustaz untuk membacakan atau menjelaskan tentang dari rukun salat dari yang pertama sampai yang Oke, Ustaz akan membagikannya. Ustaz akan meminta apa itu doa itu kita tahu. Doa itu kita sama kayak kabira walhamdulillah katsiran. Hafal ya? Yang kelompok Umar bin Khattab. Paham kan? Yang Ustaz minta. Kalau tahu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau membaca surah Fatihah mungkin hafal kan? Tiap perpindahan atau kayak rukuk gitu kan, membaca Allah Akbar sebelum memulai tak menjalankan rukuk. Siti Khadijah itu tentang rukun sholat. Jadi rukun sholat itu ada berapa? 13. Jadi ada apa namanya? Ya, sholat subuh, asar, maghrib, isya kan? Itu takbiratul ihram tahu? Ketika sudah membaca niat kan Allahu Akbar kan? Yang ketiga itu berdiri tegak bagi yang mampu. Boleh sambil duduk atau berbaring. Itu untuk siapa? Yang duduk atau berbaring itu orang yang sakit. Yang keempat membaca surah Al-Fatihah pada apa? Yang kelima rukuk dengan tumakninah. Tumakninah ini kan istilahnya kayak istirahat kan? Duduk istirahat. Yang ketiga itu iktidal dengan tumakninah. Yang ketujuh sujud 2 kali. Ya kan? Sujudnya kan 2 kali kan? Yang ke-8 duduk antara sujud. Ya kan? Apa yang disebut kelompok Siti Aminah. Jadi kelompok Siti Aminah itu tentang sunnah. Sunnah ini sunnah hayat atau sunnah hayat. Kalau sunnah hayat ini kayak apa?
ketika kita lupa membacanya, kayak doa iftitah itu kalau kita lupa, kalau kita tinggalkan, kalau kita kerjakan dapat pahala, kalau kita tinggalkan nggak apa-apa. Tapi kalau kayak sunnah baiat, kalau kita tinggalkan tidak dapat pahala, kalau kita ulang dapat pahala. Contohnya kayak kunut tahu, kunut subuh ada tahu. Jadi kepada kelompok umat Khatab dipersilahkan membaca doa iftitah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Oke. Jadi Ustaz akan minta juga itu kepada kelompok Siti Khadijah. Pada kelompok Siti Khadijah dipersilahkan. Tiba. Oke, ada Ustaz. Jadi gambaran yang Ustaz berikan, apakah adik-adik Ustaz paham? Paham. Oke, Ustaz akan meminta kepada adik-adik Ustaz yaitu untuk membacakan. Jadi kepada kelompok umat Khatab dipersilahkan. Silakan berdiri. Membaca surah Al-Fatihah. Ada surah? Ada. Al-Fatihah? Tahu? Coba baca. Madap depan. Kepada Zahra coba dibacakan yaitu niat sholat zuhur. Zuhri dan bukan arba'ah. Kepada kelompok Siti Khadijah. Sekarang itu kelompok Siti Aminah. Jadi kepada kelompok Siti Aminah dipersilahkan. Oke, kepada kelompok Siti Aminah coba bacakan doa iftitah.
Oke. Terima kasih kepada adik-adik Ustadz yang telah menjelaskan atau membacakan ke depan. Jadi Ustadz akan menyimpulkan, jadi sholat itu adalah sebuah kewajiban bagi umat Islam. Apabila kita mengerjakan, dosa kita akan terhapus, yaitu anggota badan kita pas di hari kiamat nanti akan bercahaya. Nah, jadi kita akan lepas juga nanti di akhir ayat, yaitu pertanyaan dari malaikat. Jadi materi yang disampaikan pada hari ini, apakah anak-anak paham? Paham. Oke. Sekian materi yang Ustaz sampaikan. Kalau ada kata-kata Ustaz yang salah, Ustaz minta maaf. Bisa maafkan? Oke. Syukran ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan kita pas di hari kiamat nanti akan bercahaya. Nah, jadi kita akan lepas juga nanti sampaikan pada hari ini, apakah anak-anak paham? Paham. Oke. Sekian materi yang Ustaz